Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan materi di statistik teknik teman-teman, yaitu berkaitan dengan penelitian begitu ya. Jadi nanti kan besok teman-teman pas semester 6, mungkin 7, mungkin 8 akan melaksanakan penelitian yang kemudian datanya kan lumayan cukup banyak nih nanti di data-data yang teman-teman ambil baik dari laboratorium atau data-data yang teman-teman ambil secara data sekunder dari jurnal-jurnal begitu. Nah, untuk perlakuan uji hipotesisnya begitu ya, uji hipotesisnya itu nanti kita akan lihat berdasarkan beberapa tingkatan perlakuan. Jadi ada 1 perlakuan, ada 2 perlakuan, ada 3 perlakuan begitu. Dan hari ini kita akan mengenal dulu ya. Kita akan berkenalan dulu soal bagaimana caranya menguji hipotesis suatu penelitian dengan pendekatan 1 perlakuan saja. Jadi kita semisal hanya berfokus kepada 1 tujuan penelitian begitu, Dik. Kita nanti insya Allah kita akan bahas ini. Untuk minggu depan kita akan membahas untuk yang lebih dari 1, mungkin nanti 2 ya, karena kebanyakan kalau untuk di Tekim di S1 perlakuannya nanti lebih sebanyak 2 minimal 2. Jadi hari ini kita akan kenalan dulu gimana caranya ngitungnya begitu ya, ngitungnya. Kemudian nanti besok minggu depan kita akan hitung yang aktualnya begitu. Kalau semisal perlakuannya 2 itu nanti kayak gimana perhitungannya. Insya Allah perhitungannya sama teman-teman, cuma ada beberapa pendekatan yang harus teman-teman ketahui dulu sebelum masuk ke 2 perlakuan begitu. Oke. Baik, teman-teman, baik penelitian kualitatif ataupun kuantitatif, maka data itu nanti akan kita akan golongkan berdasarkan perlakuan-perlakuan yang akan dipakai. Nah, kalau semisal data penelitian ini hanya terhadap 1 perlakuan saja, maka untuk menguji hipotesisnya kita bisa lakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan persentase, begitu ya, dengan persentase, dan yang kedua adalah dengan tes rata-rata. Nah, hari ini mungkin kita akan fokuskan kepada bagaimana caranya menggunakan persentase. Ini lebih kepada penyajian datanya sih, penyajian datanya. Nanti kalau persentase seperti apa, kalau rata-rata seperti apa, nanti ada beberapa tahapan yang harus kita pelajari bersama begitu ya. Kita masuk ke tahapan persentase dulu. Jadi kalau semisal suatu penelitian teman-teman punya 1 perlakuan yang sama dan kemudian ternyata perlakuannya nanti menggunakan persentase, contoh konkretnya adalah ini. Jadi pelajaran kalkulus di prodi A telah dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Jadi tujuan penelitiannya itu. Kita ingin ngecek kira-kira kalkulus itu di prodi A, prodi tertentu gitu, kira-kira mahasiswanya itu paham banget apa enggak begitu. Nah, tujuan penelitiannya itu, maka untuk mengetahui tujuan penelitian atau mungkin kita akan menganalisis begitu ya terkait dengan tujuan penelitian ini, maka kita kan butuh suatu kalimat begitu ya yang kita sebut dengan hipotesis. Hipotesis itu adalah kalimat yang kita buat dulu di awal untuk nanti kemudian kita akan uji begitu. Nah, di sini uji hipotesisnya adalah hasil evaluasi mahasiswa mendapatkan nilai 60 ke atas sebanyak 75% lebih. Nah, ini adalah jenis kriteria hipotesis yang menggunakan persentase begitu. Jadi di sini adalah 75% atau lebih. Nah, di sini kriteria hipotesis ini terkait dengan hasil evaluasi mahasiswa mendapatkan nilai 60 itu ada 75% atau lebih. Nah, di sini berarti kita punya mindset begitu ya. Jadi kemudian teman-teman bisa lakukan identifikasi begitu deh. Jadi 75% ke atas berarti kalkulus itu sangat mudah dipahami. Lalu nanti buatlah grading di bawah 75. Nah, ini kalau saya mencontohkannya 2 grade saja cukup gitu ya. 0 sampai 55 berarti kurang dipahami. Kemudian 55 sampai 74 cukup dipahami. Nah, di sini kita pengen lihat kira-kira 75 sampai 100%-nya nanti sampai sejauh mana begitu. Itu
adalah hipotesis karena ini satu perlakuan ya, karena teman-teman hanya melihat dari sisi nilainya saja, begitu, dari sisi nilainya saja. Tapi nanti kalau dari perlakuan, nilai berdasarkan jenis kuliahnya, semisal jadi sama-sama kalkulus, tapi yang satunya offline, kelas ini offline, yang satunya kelasnya online, satunya kelasnya blended, jadi kan ada 3 perlakuan. Nah ini nanti hasilnya juga akan membedakan, dan perhitungan pendekatan statistiknya juga akan beda gitu. Jadi ini kita anggap satu dulu, karena ada beberapa rumus yang baru begitu ya. Mungkin teman-teman akan pelajari dulu itu hari ini. Oke, jadi kita punya 3 data ini begitu ya. Kita punya 3 data ini, tujuan penelitiannya apa, kriteria hipotesisnya seperti apa, sama identifikasi hipotesisnya seperti apa. Jadi nanti identifikasinya kalau kita dapatkan nilainya 50%, oh berarti kita punya kesimpulan bahwa kalkulus itu kurang bisa dipahami gitu. Nanti kalau misalnya nanti dicek ternyata kok ada 80%, berarti dia mudah dipahami gitu intinya. Jadi ada 3 hal ini yang harus teman-teman ketahui dulu untuk mendekati perlakuan penelitian satu perlakuan ya. Jadi tujuannya apa, kriterianya apa, sama identifikasi dari hipotesis. Nah, lalu apa yang kemudian teman-teman lakukan lagi? Yang teman-teman lakukan lagi adalah ke-6 ini. Nah, ini ada beberapa hal yang sudah teman-teman buat gitu ya di sebelum UTS, ada juga yang belum. Jadi ini adalah langkah-langkahnya, yaitu yang pertama adalah teman-teman buat atau tentukan sampel yang representatif terhadap tujuan penelitian teman-teman. Itu yang utama ya. Lalu kemudian yang kedua, buat setelah tahu sampel kan berarti ada datanya. Setelah tahu data, kemudian apa yang harus teman-teman lakukan adalah lakukan atau membuat distribusi frekuensi. Dalam hal ini adalah distribusi normal yang kemarin kita bahas bareng-bareng. Ada min, ada rata-rata, ada modus begitu. Kita akan tinjau itu. Kemudian yang ketiga adalah menguji distribusi dari menguji kenormalitasan dari distribusi frekuensi tadi. Setelah tahu menguji kenormalitasan itu, lalu kita bisa nilai begitu, Dik. Kira-kira data sampel ini terdistribusi secara normal tidak? Jika semisal iya, maka kita bisa langsung lanjut menghitung Z. Z itu nanti data untuk grafik distribusi normal. Lalu kemudian setelah tahu nilai Z, kita bisa menguji hipotesisnya. Gitu. Tapi kalau semisal nih, setelah kita uji normalitasnya, kemudian uji distribusinya itu ternyata kok nggak normal begitu ya. Nanti ada beberapa kriteria, kita sebut normal itu kayak gimana, tidak normal itu seperti apa. Maka kita harus lakukan tes median. Jadi untuk menguji hipotesis kita harus tes median dulu, baru nanti kita uji hipotesisnya. Begitu. Jadi ada 6 langkah ini yang digunakan untuk penelitian satu perlakuan ya. Untuk penelitian satu perlakuan dengan metode persentase, begitu persentase. Baik. 6 poin ini dulu. Jadi setelah itu, insya Allah nanti untuk yang 2 perlakuan dan 3 perlakuan, teman-teman nambah cuma nambah beberapa gitu ya, nambah 2 step sampai 3 step gitu, 3 step. Jadi ada 8, ada 9 untuk 2 perlakuan dan 3 perlakuan. Oke, ini dulu. Baik, sekarang kita masuk ke step-stepnya ya. Sekarang untuk nomor 1. Langkah yang pertama adalah menentukan sampel yang representatif. Ya, teman-teman tadi tahu bahwa untuk menentukan sampel atau menentukan populasi suatu data, maka teman-teman harus bisa menganalisis kira-kira respondennya itu yang apa kan gitu. Nah, karena tujuan penelitian tadi adalah ingin tahu kira-kira kalkulus di prodi A itu sampai setingkat mana dipahaminya, maka otomatis kan surveinya atau responden atau populasi respondennya adalah mahasiswa prodi A itu kan begitu. Jadi teman-teman tidak direkomendasikan untuk mengambil data mahasiswa prodi B, C, D, E gitu karena teman-teman hanya fokus untuk melihat mahasiswa di prodi A begitu. Itu jadi untuk menentukan sampel yang representatif pun itu ternyata penting gitu ya dia bahwa tidak bisa agar datanya tidak terlalu melebar kemana-mana begitu. Jadi yang pertama, data bisa didapatkan dengan cara survei. Karena ini nilai ya, kalau ini nilai, teman-teman bisa lakukan survei terhadap mahasiswa yang bersangkutan atau teman-teman bisa lakukan observasi dari hasil laporan nilai akhir mahasiswa dari divisi akademik kalau di FTI begitu. Jadi sudah dapat datanya.
Lalu kemudian sampel yang representatif dalam kasus ini adalah mahasiswa prodi A yang sudah mengambil kalkulus sebagai populasinya. Karena di sini kebetulan tidak dilingkupi begitu ya, mahasiswa tahun berapa, angkatan berapa kan tidak. Jadi mahasiswa siapapun yang penting dia asal dari prodi A itu merupakan salah satu jenis dari populasinya. Gitu. Dan kemudian yang ketiga, ini kalau dapat dari sampel ya seperti yang kemarin teknik penyajian data mungkin Pak Domas juga sudah menyampaikan bahwa memang minimal data kalau populasinya seragam begitu ya karena ini sama-sama prodi saja yang akan dinilai maka minimal adalah 30 data begitu minimal adalah 30 data yang harus teman-teman dapatkan. Nah di sini saya coba buat 40 data. Jadi ini adalah data yang harus teman-teman dapatkan intinya. Semakin banyak semakin bagus begitu ya. Tapi minimalnya adalah 30 kalau semisal populasinya adalah seragam. Sama-sama di prodi A gitu. Nah, ini adalah data 40 nilai dari suatu nilai kalkulus mahasiswa dari prodi A. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 3, ada yang 4 begitu nanti. Nah, kira-kira seperti apa untuk kita kemudian menguji hipotesis atas ini bahwa 75% dari mahasiswa prodi A dengan nilai kayak gini itu dia dinilai cukup memahami nilai kalkulus begitu. Oke, lanjut. Nah, tadi adalah cara yang pertama. Kita menentukan sampel yang representatif. Lalu kemudian sekarang cara yang kedua, tahap yang kedua yang ketiga ini adalah untuk membuat distribusi frekuensi dan kemudian nanti menguji kenormalitasan dari si distribusi frekuensi itu. Nah, apa saja untuk hal itu? Jadi untuk nomor 2 dan 3 membuat dan menguji normalitasan distribusi frekuensi ini, teman-teman butuh menghitung ketujuh ini. Gitu ya, butuh menghitung ketujuh ini. Apa aja itu, Bu? Yang pertama adalah rata-rata data. Ini saya sampaikan dulu, nanti kita akan latihan habis ini. Slide ini kosong, begitu. Menghitung rata-rata data, kemudian menghitung deviasi standarnya, kemudian membuat daftar distribusi observasi dan frekuensi ekspektasi. Nanti ada beberapa rumusnya. Nah, ini kan kemarin belum sampai ya, teman-teman. Jadi ini saya akan kenalkan juga. Kemudian yang keempat akan kita akan mencari nilai X kuadrat. X kuadrat itu adalah nilai yang nanti kemudian berkaitan dengan derajat kebebasan, begitu ya. Derajat kebebasan, kemudian nanti kita bisa lihat dari X kuadrat dari daftar, dan nanti kita tahu distribusi frekuensi itu normal atau tidak. Gitu. Jadi ada 7 step ini, teman-teman, yang nanti kemudian akan kita pakai begitu untuk menguji kenormalitasan suatu data ini. Jadi kita cek nih, normal nggak ya data ini begitu. Jadi kalau di sini intinya adalah ini deh. Jadi kayak apa namanya? Jadi kalau semisal statistik itu lebih milih dia itu tidak maksimal banyak, minimalnya sedikit itu tidak, tetapi semakin banyak dia rata di suatu titik itu semakin banyak. Jadi kalau distribusi normal kan kalau semisal kita nilai kan kalau di sini kan nilai maksimal begitu, di sini nilai minimal begitu. Kalau kita bilang nilai begitu ya, Dik, maka otomatis area-area di sini saja kan yang kalau datanya terkumpul di sini itulah berarti baik begitu ya. Tetapi kalau yang disebut dengan distribusi normal, data itu bagus kalau semisal tersebar secara merata begitu. Itu adalah distribusi normal. Jadi kalau kita pakai distribusi normal, nanti kita akan menggunakan data yang nanti pakai kurva kayak gini. Jadi semakin dia rata begitu ya. Dalam hal ini adalah data ini itu tersebar di banyak titik area, maka itu semakin normal data tersebut. Tetapi kalau dari sini nih, maka di sini kan hanya fokus ke sini. Nah, ini semakin tidak normal data tersebut begitu. Jadi distribusi normal lebih ke situ. Dan jadi lebih baik juga sih kalau semisal contohnya nanti teman-teman contohnya di tahun 2020 ini mata kuliah apa yang susah, termodinamika begitu ya. Termodinamika tagging itu kan kita di FTI tahu sudah letterlek bahwa nilai A itu adalah 80.
Jadi kalau nilai tugas akhir teman-teman atau nilai akhir teman-teman ada di 65, maka kan otomatis dia C+ begitu. Tapi kalau kita nggak pakai distribusi normal. Tapi kalau pakai distribusi normal bisa jadi nilai A itu sudah bukan lagi 80 range-nya. Karena distribusi normal akan memperhatikan apa ya? Nilai minimal, akan memperhatikan jumlah frekuensi yang ada di nilai minimal begitu, sehingga bisa jadi range-nya yang awalnya secara aturan A itu 80, dengan distribusi normal nilai A itu mungkin hanya bisa di 70 begitu. Jadi yang awalnya teman-teman dapat nilai akhir 65 jadi C+ nih kalau pakai aturan UII, tapi kalau pakai distribusi normal 65 mungkin bisa jadi A per B gitu. Jadi itu kelebihannya gitu, kalau pakai distribusi normal bisa meningkatkan kualitas data. Intinya datanya rata, kemudian dia terdistribusi dengan baik, maka disebut data tersebut adalah normal gitu. Nah, sekarang kita cek dulu ya. Apa saja yang harus kita hitung pertama kali tadi adalah menghitung rata-rata. Sebentar ya, enaknya gimana? Saya berarti pakai share screen pro aja ya, buat teman-teman yang di Zoom juga. Oke. 201 904. Oke. Baik. Oke, sekarang kita akan mencoba menghitung ya. Oke, tadi saya sedikit menjelaskan tentang apa bedanya distribusi normal dengan teman-teman yang ada di kelas. Kita lanjutkan, ini sedikit gambaran begitu teman-teman yang ada di Zoom. Suara saya kedengeran nggak ya, Dik? Kedengaran, Bu, tapi agak kecil, Bu. Oh, oke. Sebentar. Mohon tunggu sebentar ya, Dik. Saya akan gabungkan audio saya dulu, biar nanti klik kedengeran di situ. Join 07 304 6 565. Oke, Oke, sudah kedengeran ya mestinya ya. Kita lanjutkan ya teman-teman. Untuk step-nya tadi, yang pertama adalah membuat distribusi rata-rata ya. Untuk bikin rata-ratanya dulu. Untuk bikin rata-ratanya, tadi kita dapat ininya dulu, apa namanya, datanya dulu ya, datanya dulu dari situ. Ini teman-teman yang di sini bisa join Zoom juga biar mungkin kelihatan datanya. Saya buatkan langsung di sini, semoga kedengeran ya suaranya. Di sini tadi untuk datanya adalah ada datanya dulu. Oke. Datanya ada 6, 7, 6. Wah. Tulisanku, astagfirullah. 6, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 3, 6, 7, 8, 7, 5. Kemudian baris yang kedua adalah 4, 6, 6, 5. 4, 6, 6, 5, 4, 6, 7, 4, 5, 6. Kemudian 7, 6, 4, 7, 6, 4, 5-nya 3 kali. Kemudian 5, 6, 7, 5. Baris yang ketiga adalah 7, 3, 6, 5, 7, 5, 5, 6, 5, 5.
Oke, jadi ada data ini insya Allah 10, 10 terus ya 10 ya. Jadi ada 40 data. Hal yang harus teman-teman ketahui untuk step yang kedua dan 3 tadi adalah menghitung dan menganalisis distribusi frekuensi, menghitung dan menganalisis distribusi frekuensi. Ini harus dilihat pertama kali adalah rata-ratanya dulu ya, frekuensi adalah yang pertama, menghitung rata-rata atau min-nya ya, menghitung min atau rata-rata. Nah, caranya tinggal dihitung saja dari sana. Kalau semisal agak kesulitan menghitung totalnya, bisa pakai tabel ya, bisa pakai tabel distribusi frekuensi yang kayak dulu itu, teman-teman. Jadi kita buat kelasnya dulu aja, kita tentukan dulu panjang kelas dan panjang frekuensi, panjang kelas dulu dan panjang intervalnya ya. Kita tulis, kita hitung dulu banyak kelasnya, karena lumayan cukup banyak, jadi kita bikin tabel saja. Banyak kelas K, ini saya ikut rumus ya, 1 sama kayak yang dulu saya sampaikan, 33 log N. Nah, 1 itu adalah 33 log 40. Oh, sorry. 40. Oke, di sini ketemukannya adalah 6,3. Jadi kelas karena dia koma, begitu teman-teman, dan kebetulan komanya di bawah setengah, maka teman-teman bisa bikin 6 bisa 7 gitu ya. Jadi di sini boleh 6, boleh 7. Tapi kalau di bawah setengah mending pakai 6 begitu ya. Jadi panjang banyak kelasnya ini nanti 6 yang kita pakai. Nanti kita akan pakai ini. Kita akan pakai yang banyak kelasnya nanti 6. Kemudian setelah tahu banyak kelas, berarti kan kelas itu yang di detail ya. Jadi set-setnya begitu, yang dari bawah ke atasnya. Terus kemudian panjangnya, gitu. Panjang kelas. Banyaknya kelas sudah, kemudian sekarang panjang kelas. Nah, panjang kelas kita gunakan pakai R per K. Jadi panjang kelas itu adalah R per K. R itu adalah jumlah data, begitu ya. Data terbanyaknya ya, data terbanyak dikurangi data terkecil. R itu adalah range, yang mana ini kita bisa hitung data maksimumnya berapa dikurangi data minimumnya berapa. Maka di sini panjang kelas adalah data terbesar sepertinya 8, data terkecilnya 3, begitu ya. Jadi 8 dikurangi 3, panjang kelasnya adalah 6. Berarti ini 5 per 6, ini sekitar 0,8 begitu ya, 0,8. Maka otomatis kita bisa bulatkan jadi 1 begitu, Dek. Jadi panjang banyaknya kelas ada 6, terus panjang kelasnya ada 1. Jadi dari sini kita bisa buat tabel untuk data dari 40 tadi. Lihat dari dilihat dari range minimum sama maksimum ya. Kebetulan ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1. Jadi di sini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi panjang kelasnya adalah ini. Jadi ini kelas. Gitu. Nanti kita tinggal masukkan berapa N-nya, begitu ya. Berapa N-nya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, kita tinggal hitung dulu, teman-teman. Jadi kita hitung satu-satu ya. Nah ini, jereng nggak nih? 1, 2, insya Allah 2. Saya tuliskan dulu, ini 2. Ini saya kebetulan dapat 2, kemudian 4-nya 1, 2, 3, 4. 4 ya. Kemudian 5-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12, 13 kayaknya.
Iya. Iya. Ini 13 ya. Oke, benar. 13. Kepencet deh. Siap. Terus ini 13. Lalu kemudian 6-nya 1, 2, 3. Dari 1 ada 3. 11. 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya? Oke, 11. 7-nya 9. Kayaknya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya, 9. Terus yang 8-nya ada 1 doang ya. Insya Allah, itu siapa itu yang dapat 8 sendiri? Oh. Oke, ini udah. Lalu kemudian apa yang teman-teman dapatkan? Ini kan N ya, N ya. N, kita sebut N kemarin. Lalu kita hitung batas bawah kelas median, begitu ya, batas bawah kelas median. Jadi ini range. Ini harus saya bawa di soalnya mic. Aduh, batas kelasnya, jadi range-nya. Jadi range-nya adalah setengah sampai setengahnya. Berarti di sini 2,5 sampai 4 ya. 2,5 sampai 3,5. 2,5 sampai 3,5. Kemudian di sini 3,5 sampai 4,5. Di sini 4,5 sampai. Oke, saya tuliskan dulu dan sorry. Iya ya, Dek. Aduh, grogi. 5,5 sampai 6,5, 6,5 sampai 7,5, 7,5 sampai 8,5. Oke, untuk bikin min, apa saja kemarin datanya yang dibutuhkan, tabelnya, teman-teman? Frekuensi kumulatif, betul. Jadi di sini kelas median tengah ya. Jadi batas bawah dikalikan N ya, begitu ya. Betul? Batas bawahnya, batas bawah kelas median kan dikurangi setengah dulu, berarti kan 2,5 deh, 2,5 kita kali 2, terus nanti 3,5 kali 4 kan begitu. Nanti totalnya kita bagi dengan 40, begitu ya. Betul? Yang di Zoom, betul nggak? Ya Allah, Bu. Insya Allah. Siapa tuh yang bilang insya Allah? Intan, Bu. Saya merasa dianaktirikan deh, Bu, kalau nggak datang ke kelas, Bu. Iya, Intan kok nggak ini, katanya ke Magelang kata Damar. Iya, Bu. Ambil kendaraan, Bu. Lagi rusak ya, Bu. Oh, malah. Iya deh. Saya cek dulu. Saya juga sedikit lupa. Sepertinya ya. Sepertinya betul itu sih. Min. Rata-rata. Rata-rata. Betul. F kali X dibagi F ya. F itu, oh ya, rata-rata maksud saya, min. F, kita berarti butuh F kali X ya. Tapi harus tahu nilai tengahnya dulu. Intervalnya berarti pakai yang mana? Yang berarti intervalnya karena range-nya cuma 1 ya berarti langsung datanya itu saja kan? Karena 2,5 tambah 3,5 dibagi 2 kan ya 3 dibagi 6 dibagi 2 kan juga 3 begitu. Jadi di situ F kali betul min itu adalah sigma F kali X dibagi sigma. Jadi di sini min untuk menghitung rata-rata atau min. Jadi kalau data berkelompok kan sigma X ya kali F itu. Bentar. Ini X ini ya, sigma F kali X dibagi sigma F kan begitu. Nah, ini adalah F, teman-teman. Ini I. Kalau kita masukkan ke istilah yang kemarin, jadi kan F kali I, F kali X
Mungkin ini iya. Gimana, Dek? F itu enggak di F itu kalau nggak salah oh ya, X-nya yang sana kebalik ya. Di sini X, di sini F. Oke, emang X ya. Ini X. Oke, di sini F, ini X. Jadi F kali X, tinggal kita kali ini 6, 16, 65, 66, kemudian 63, ini 8. Nah, kita jumlahkan dulu. Kemudian dibagi sigma F. Sigma F adalah 40. Di sini nanti sigma F-nya adalah 40. Sigma F kali X-nya. Kita hitung dulu. 6 tambah 16 ditambah alhamdulillah 65 ditambah 66. Berapa, Mar? 224. Oke, 224 bagi 40. Sip. 5,6. Oke. Itu berarti rata-ratanya kita tahu ya caranya seperti itu, teman-teman. Min-nya sudah tahu dia 5,6. Kemudian hal yang teman-teman lakukan kembali adalah bikin distribusi normal ya, untuk distribusi frekuensi untuk deviasi standar deviasinya dulu. Sorry. Jadi ini kita hitung dari rata-rata. Ini kemarin soalnya sudah saya rekap gitu deh, biar saya nggak bolak-balik, tapi malah ketinggalan catatannya. Sedih. Oke, setelah tahu rata-rata, kemudian teman-teman mencari deviasi standar. Yang kedua adalah menghitung deviasi standarnya. Menghitung deviasi standar. Nah, untuk menghitung deviasi standar ini rumusnya adalah epsilon n kali 1. Ini adalah 1,17 jawabannya. Saya akan tampilkan rumusnya. Jadi kita harus menghitung yang kedua, deviasi standar. Nah, deviasi standar dari referensi teman-teman bisa menghitung dengan cara yang tadi. Iya, boleh. Silakan, Bud. Sigma Y kuadrat gitu ya. Sigma Y kuadrat dikurangi sigma F kuadrat. Jadi di sini sampel 1, bentar, contohnya saya kasih rumusnya adalah standar deviasi itu sebenarnya pakai Excel bisa deh, tapi rumus pendekatannya itu adalah yang ini aja. Sigma deviasi berarti rata-rata ya. Silakan Dinda, ada yang mau ditanyain? Permisi, Bu. Pencet, Bu, maaf. Oh iya. Silakan tadi siapa yang mau tanya dulu sambil saya carikan rumus standar deviasi yang pas begitu. Saya, Silakan, Bu. Dik. Bima, Bu. Oh ya, Izin Bim, gimana? bertanya, Bu. Ini untuk setiap permasalahan ini datanya walaupun data tunggal harus dijadiin data kelompok gitu, Bu. Boleh nggak, Bu, kalau kita langsung ngerjakan dari data tunggalnya gitu, Bu? Betul, nggak apa-apa, Dik. Ini karena untuk memudahkan ya, karena kan di sini walaupun kelihatannya kelompok tapi sejatinya tunggal ya. Tapi di sini nanti ini, Bim, kalau rata-ratanya memang bisa pakai langsung,
tapi nanti ada beberapa butuh tabel bantuan yang akhirnya akan dijadikan sebagai data kelompok begitu Bima. Oh, Itu. begitu ya, Bu. Nanti untuk di bawah standar deviasi nanti ada beberapa kayak frekuensi ekspektasinya itu nanti kita butuh tabel untuk seperti data berkelompok begitu. Baik, Oke, Bu. Bim. Terima kasih ya, Bu. Iya, Bim. Oke, jadi deviasi standar itu rumus umumnya adalah data, gitu ya. Data kita kuadratkan begitu, Dik. Data kita kuadratkan, kemudian kita bagi hasil kuadrat itu dengan nilai sampelnya, kemudian kita bagi dengan ukuran populasi dikurangi 1. Jadi gini,
Hmm. Permisi, Bu. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan Linda? Tadi kayaknya ada dua yang resen ya. Bu. Iya, Tadi silakan nih. saya suaranya sudah masuk, Bu. Atau cuma di saya aja, Bu? Gimana, Dek? Suaranya nggak masuk, Bu. Oh, suaranya nggak masuk. Iya. Teman-teman tadi kedengeran suara saya nggak ya? Enggak, Bu. Yang di Zoom enggak kedengaran, Bu. Nggak ada, Bu. Oh, yang di Zoom. Kabar ya? Ya, bentar ya. Saya. Dia. Oke, teman-teman, kedengeran ya di sini insya Allah suaranya. Kedengeran, Bu. Oke, terdengar ya. Nanti bisa interupsi langsung saja teman-teman karena kalau nggak kedengeran kan berdampak ke teman-teman Zoom yang pada belum tahu ya. Tadi sebenarnya saya menjelaskan lebih ke nilai L sama E1 tadi. L itu adalah luas tiap kelas interval, kemudian Z itu adalah transformasi normal standar yang kemudian Z itu nanti akan menjadi acuan kita untuk menentukan distribusi ini normal atau enggak begitu, Dek. Lalu itu
Ibu, mohon maaf suaranya tidak terdengar lagi. Oh iya, baik. Oke. Oke, kita akan lanjutkan dulu. Tadi saya menyampaikan bahwa nilai L ya, nilai L tadi adalah luas tiap kelas interval. Kemudian Z itu adalah transformasi normal standar. Ini untuk menentukan distribusi kita itu normal atau tidak begitu, Dek. Nanti ada satu lagi E ya. E itu nanti untuk mengidentifikasi nilai Z-nya juga. Begitu. Oke, itu dulu. Kita akan masuk sekarang untuk menghitung nilai Z ya, untuk menghitung nilai Z. Z itu adalah transformasi normal standar per kelas yang kemudian rumusnya adalah BK dikurangi X dibagi standar deviasi. BK itu adalah batas kelas, teman-teman. Batas kelas itu adalah ini 2,5 sampai 3,5, kemudian 3,5 sampai 4,5, kemudian 4,5 sampai 5,5 dan seterusnya. Terus X ini adalah rata-rata, kemudian standar deviasi itu adalah ya ini adalah standar deviasi yang 1,17 tadi. Nah, di sini kita akan menghitung luas tiap kelas interval. Jadi kita harus hitung dulu nilai Z-nya ya. Kita harus hitung nilai Z-nya terlebih dahulu. Z tadi adalah BK dikurangi rata-rata, kemudian ini berarti hanya sama ya, 3,5 dikurangi 2,5 itu kan berarti 1 ya. Jadi batas kelasnya nanti adalah 1, 2,5 dikurangi dari 5,6 dibagi standar deviasinya. Begitu. Dan nilai Z itu bisa banget jadi ini Dik, bisa banget min ya, bisa banget negatif nanti untuk nilai Z-nya. Baik. Batas kelasnya saya tuliskan dulu 2,5. Ya, silakan Mar. Oh, iya, silakan deh. Iya. Terus tambah setengah. Ya, gimana Del? Minus 1, minus setengah. Minus setengah. Jadi kan kelasnya 3, jadi batas kelas yang bawah dikurangi setengah, terus yang atasnya ditambah setengah. Jadi plus minus setengah begitu dari. Jadi karena kelasnya di situ 3, maka batasnya dari 2,5 sampai 3,5. Maka kan kelas kita adalah 3 begitu. Kemudian antara 3,5 sama 4 berarti kan nanti 4 gitu. Jadi kalau kita tahu batas interval range-nya kan berarti untuk tahu nilai tengahnya kan tinggal kita rata-rata begitu dari. Gitu. Betul. Jadi nanti 3. Akhirnya tetap kembali karena kebetulan ini range-nya data kelasnya cuma 1 ya, jadi 3, 4, 5, 6 gitu. Tapi kalau semisal nanti dia berkelompok, semisal 3 sampai 5 harus di rata-rata min-nya gitu. 3, 4, 5 berarti 4 gitu deh yang nanti dikali. Gitu. Fx adalah kita kali ya 1,17. Itu kalau saya secara jujur aja saya itu pakainya Excel, Dik. Gitu, Ul. Jadi tinggal kita blok stdev di blok. Tapi kalau dari rumus sebetulnya secara manual itu bisa. Cuma itu nanti jadi PR saya untuk ngasih tahu teman-teman di minggu depan ya. Untuk tahu karena deviasi standar itu nanti intinya akan menghubungkan antara ini kita kuadratkan gitu ya. Ini fx ini kita kuadratkan kemudian kita bagi dengan n-1 terus kita akar. Nah, yang dikuadratkan itu apa? Nah, yaitu nanti saya akan konfirmasi kembali. Takut salah jadi saya cek besok ya. Gitu. Oke, sekarang kita coba dulu hitung Z-nya. Batas kelas dikurangi rata-rata, minnya tadi adalah 5,6. Gitu ya, minnya 5,6. Kemudian standar deviasinya adalah 1,17. Nah, di sini berarti
kelasnya 3 dikurangi dengan min, kita bagi dengan standar deviasi. 1,78, betul ya? Oke, jadi saya ulangi sebentar, teman-teman. Tunggu ya, untuk teman-teman yang ada di Zoom. Minus ya yang bawah, yang pertama nanti dia minus. Nanti mungkin desimalnya 2 aja, insya Allah nggak apa-apa, 2 angka di belakang koma. Jadi untuk menghitung Z yang di sini, untuk menghitung Z yang di sini berarti BK-nya adalah 3 ya. 3 Z di kelas nomor 1, gitu ya, di data nomor 1 itu 3 dikurangi 5,6 dibagi 1,17. Di sini adalah negatif min 1,79 begitu teman-teman. Kemudian untuk yang data yang kedua, Z2 berarti adalah 4 ya, 4 dikurangi 5,6 dibagi 1,17. Seperti itu seterusnya sampai data yang ke bawah ya. 1,17 dan seterusnya. Di sini ketemu 0 negatif 0,78. Saya sudah 79. Oke, ini negatif 0,79. Oke, dari sini kita lihat dulu dari di sini ya, bahwa untuk nilai Z-nya masing-masing adalah negatif min 179, min 0,79, kemudian 0,21, 1,21, 2,21, dan 3,21. Itu untuk Z masing-masing data yang ada di tabel ini, teman-teman. Caranya sama tadi, kita tinggal kali kelasnya, begitu ya, batas kelas. Kalau semisal nanti seperti yang tadi Daril tanyakan, gimana Bu kalau semisal nanti datanya berkelompok? Mungkin Bima juga tadi sempat bertanya-tanya, kenapa kok harus dibuat tabel? Karena kita harus hitung nilai Z-nya, begitu deh. Nah, kalau semisal data kelasnya ini berkelompok, semisal 5 sampai 7, maka batas kelas, 5 sampai dengan 7, begitu ya, sampai dengan 7, maka batas kelasnya adalah nilai tengahnya, begitu. Jadi kalau di situ 5, 6, 7, berarti batas kelas yang teman-teman akan gunakan adalah 6, begitu. Untuk menghitung perhitungan Z. Jadi batas kelas itu adalah tengah-tengahnya, begitu ya, tengah-tengahnya, atau mungkin kalau karena ini datanya tunggal ya langsung. Datanya tunggal langsung, tapi kalau semisal enggak ya tengahnya, begitu ya. Gitu teman-teman, jadi ini adalah nilai Z-nya. Nah, setelah tahu masing-masing nilai Z, kemudian kita akan buat luas setiap kelas interval, begitu ya. Jadi kita akan hitung nilai L. L itu adalah luas kelas interval. Di sini. Oke, sebentar. Jadi kita kembalikan. Jadi habis itu kita akan buat kelas intervalnya, begitu ya, kelas intervalnya. Kita lengkapi dulu, teman-teman, untuk min-nya tadi 0,21. Di sini 0,21, 1,21, 2,21, dan 3,21. Setelah tahu nilai Z, kita hitung nilai L. L itu adalah luas tiap kelas interval. Oke, nah untuk menghitung luas tiap kelas interval, maka teman-teman membutuhkan data distribusi normal, begitu ya, grafik distribusi normal untuk mengetahui nilai L, begitu ya, untuk mengetahui nilai L-nya. Nah, di sini untuk Z-nya yang
negatif 1,79 begitu ya, 1,79, maka luasnya begitu ya adalah 0,46. Nah itu. Oh iya. Oke, baik, terima kasih. Share screen saya ini ya. Baik. Jadi kita akan menghitung nilai L-nya. Nah, untuk menghitung nilai L, teman-teman butuh data yang tadi ya, gitu ya. Z tadi kan kita butuh data, oh baik, Z-nya ternyata ada range-nya, teman-teman. Jadi, sorry, kalau yang di sini berarti pakainya ini dan ini satu-satu, begitu ya. Jadi satu-satu harus dihitung, bukan tengah, begitu ya, karena ini kita mau pakai buat nilai distribusi normal, maka semuanya harus dihitung. Saya ulangi ya, teman-teman, untuk nilai Z-nya. Bentar. Buat teman-teman yang di Zoom bisa kelihatan yang di ruangan. Jadi ini yang harus kita masukkan memang batas kelasnya ya. Jadi di sini kalau kalian nanti pakai Excel, saya sih berharapnya teman-teman buat kelasnya minimal batas kelas atas, batas kelas bawahnya di satu sheet yang berbeda saja biar nanti hitungannya mudah. Di sini kita geser bukan lagi kelas tapi batas kelas karena memang rumusnya batas kelas ya Dik ya. Batas kelas. Jadi kita akan menghitung batas kelas 1 dan batas kelas 2 begitu. Di sini batas kelas 1 dalam hal ini adalah yang bawah minus 2,29, kemudian 1,79, 0,94, 0,09 dan 0,77, 1,62. Oke, kita taruh di bawahnya sekarang yang kelas atas ini Z, kemudian BK dulu, BK dikurangi rata-rata, kemudian kita bagi dengan standar deviasi. Nah, ini kita kunci dulu. Oke, jadi ini adalah range dari data tersebut, begitu ya, range dari data tersebut. Nah, di sini kita akan kecilkan pakai 2. Oke, jadi di sini 3,5 dan 0,29 ini sama kayak yang tadi. Oke, lalu di situ selanjutnya satu 0,29, 0,29, 0,71, 77, 2,71, 3,71. Oke. Nah, di situ lalu kita akan bikin nilai L. Nah, L di situ adalah luas ya. Sebentar, ini kita butuh data untuk distribusi normalnya. Oke. Minus 39, 0, 0,01. Kita akan kemudian bikin grafik gitu ya, grafik distribusi normalnya, teman-teman. Kedinginan, Dek. Iya, kedinginan ya. Memang agak dingin, saya juga agak kedinginan. Kita sebentar lagi nih, HP saya juga mati. Nah, di sini grafik dari distribusi normalnya antara lain adalah seperti ini. Saya akan download. Jadi kita butuh grafik begitu deh. Kita akan butuh grafik distribusi normal. Nah ini, saya akan share ya PDF-nya. Mungkin kita akan lanjutkan minggu depan aja biar nanti bisa lebih tahu begitu. Nah di sini, nah ini adalah tabel
Astagfirullah, tabel distribusi normalnya ya teman-teman. Jadi ini adalah tabel distribusi normal. Nah, titik-titik ini kemudian yang akan menunjukkan luas begitu ya, luas L tadi. Jadi kan ada L1 untuk kelas 3, L2, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi akan ada 6L gitu ya, ada 6L yang nanti kemudian akan kita taruh di situ, lalu kemudian nanti kita bisa hitung nilai E. E itu adalah frekuensi ekspektasi, yang mana E itu adalah N dikali dengan L-nya tadi. N adalah jumlah frekuensi per kelas tadi, kita kalikan dengan luas frekuensinya, N kali L. Itu nanti E-nya. Nah, baru itulah frekuensi ekspektasi dan frekuensi distribusi. Frekuensi distribusi kan ada yang F, N tadi yang kita sudah buat. Frekuensi ekspektasi adalah ada Z, ada L, ada E. Tadi C kuadrat. Saya akan lengkapi dulu datanya teman-teman yang ada di Zoom. Oke, sehingga teman-teman bisa paham dulu. Di sini sepertinya perhitungannya juga kurang betul ya kalau yang di buku. Jadi saya akan tambahkan dulu di sini untuk saya simpan dulu ya. Berarti nggak usah cukup berarti. Saya akan tulis dulu teman-teman, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ya. Ini saya nggak bakal ngomong, cuma nulis doang. Oke. Dulu kok enggak di-tag. Share screen from. Kalau di Zoom bentuknya apa ya, Dik? Masih di home ya? Oh, dia nggak connect ini IFP ya. Jadinya dia tidak terbaca. Share screen pro saya. Oke, coba sync share connection. Oke, sudah ya. Coba. Oke, kita lanjutkan. Nah, Z tadi harusnya range ya, jadi batas atas sama batas bawahnya begitu terhadap rata-rata sama deviasi standar. Kalau kita lihat dari buku, teman-teman, nilai Z-nya adalah min 265, min 2,65 sampai dan ya, dan kita pakainya dan min 2,65, min 1,79, negatif 0,94, negatif 0,09, kemudian di sini 0,77 dan 1,62. Lalu batasnya yang ke bawahnya, yang di bawahnya ini yang jelas nilai minus 1,79 itu akan menjadi batas atas yang kanan ya. Jadi yang ini akan jadi min 1,79. Di sini min 0,94. Di sini min 0,09. Di 0,77 di 1,62. Jadi sejatinya teman-teman akan bisa hitung dari batas paling atas sama batas paling bawah yang minus 2,65 itu sama 2,48. Di sini 2,48. Itu adalah nilai Z-nya. Saya akan tampilkan besok data Z-nya ya, teman-teman, nanti bagaimana caranya bikin kurva normalnya di minggu besok. Nah, ini kita akan hitung nilai L. L itu adalah luas luas
per kelas. Nah, luas per kelas itu teman-teman akan butuh data gambar distribusi kurva distribusinya. Jadi di sini membutuhkan grafik distribusi normal ya, distribusi normal. Nah, insya Allah saya akan kenalkan besok begitu ya. Membutuhkan grafik distribusi normal untuk bikin L. Di sini untuk L ya, seperti yang ada di referensi yang saya pakai, itu adalah 0,0327, kemudian 0,1369, di sini 0,2905, kemudian di sini 0,3153, 0,1680, dan 0,460. Nah, setelah tahu L, teman-teman bisa hitung nilai E-nya. Nilai E itu kita kali dengan N ya. Jadi L kita kali dengan N. Kita tuliskan di sini saja. Jangan semoga cukup. E itu sama dengan L dikalikan dengan N. L dikali dengan N, teman-teman. Nah, di situ kita tahu bahwa jumlah dan dibuat satu desimal ya, 0,03, N-nya adalah 2 begitu, maka E-nya di sini 1,3. Nah, itu saya akan cek dulu deh. 1,3 di situ, padahal di situ 0,03, N-nya cuma 2. Jadi itu harusnya 0,06. Kemudian 0,13 dikali 4 adalah 0,42. Di sini 5,5. Oke. Baik. 11,6, gitu ya, 5,5, 11,6, 12,6, 6,7, dan 1,8. Itu adalah nilai E yang didapatkan dari referensi. Ya, Mar? Dikali 40 ya? Oh, N itu jumlah, sebentar. N itu jumlah data ya? Karena kalau dikali 40 relate ya? Oke. Terima kasih, Damar. N ini adalah jumlah data ya, yaitu 0,03 kali 40 jadi iya betul 1,3, terus 0,13 dikali 40 5,5, 0,29 kali 40 11,6, 12,6, 6,7 sama 1,8. Oke, jadi di sini besok saya akan sampaikan gimana caranya buat nilai Z-nya ya, kurva untuk nilai Z. Nah, ini E-nya sudah, kita mungkin bisa langsung saja nih. Ini kita lanjutkan. Kita lanjutkan sebentar, teman-teman, karena sudah tinggal sedikit. Tadi udah dapat nilai E ya, sudah dapat nilai E, sudah dapat nilai L, sudah dapat nilai Z. Lalu selanjutnya tahap selanjutnya adalah untuk menghitung nilai X kuadrat. Nilai X kuadrat. Nilai X kuadrat, jadi nomor 4 ya, adalah menghitung nilai C kuadrat. Ini adalah X kuadrat. Nah, X kuadrat itu adalah sigma OI dikurangi PI. Jadi distribusi observasi dikurangi frekuensi ekspektasi begitu ya, dikuadratkan.
kemudian dibagi dengan E-nya tadi. Nah, di sini sigma O itu adalah nilai frekuensi per data tadi ya, frekuensi per data. Jadi di sini kita tahu di rumus tadi kan ada Excel, ada frekuensi yang 2, 4, 13, 11 gitu ya. 2, 4, 13, 11, 9, 1. Nah, itu nanti yang akan kita jabarkan. Kita akan jabarkan di nilai E tadi, begitu ya. Kita akan jabarkan di nilai X kuadrat. Jadi nanti OI itu adalah frekuensi yang ada di data. Jadi kelas 3 tadi kan frekuensinya 2. Kelas 4 frekuensinya 4. Kelas 5 tadi yang nilainya 5 ada 13. Yang nilainya 6, 11. 7 itu 9. 8 itu 1. Kita tambahkan dengan nilai E masing-masing dari kelasnya tadi. Begitu ya. Kita masukkan dulu dan kita kalikan dengan E untuk hasil perhitungannya tadi. Oke. Jadi ini adalah untuk data yang dapat nilai 4 tadi gitu ya, nilai 3 tadi ada 2. Terus P-nya yang di nomor 2 adalah 1,3 kuadrat. Oke. Ini yang dikuadratkan hanya yang atas ya. Jadi yang dikuadratkan hanya yang atas. Ini dibagi 1,3. Kemudian ditambah untuk data yang kedua yang dapat nilai 4, tadi dia 4, P-nya 5,5, kita kuadratkan dibagi 5,5. Kemudian frekuensi untuk yang dapatkan nilai 5, ada 13 orang. E-nya tadi 11,6 kuadrat dibagi 11,6. Begitu seterusnya. Kemudian kita jumlahkan lagi untuk yang 3, 4, 5, 6 untuk nilai 6. Tapi frekuensinya ada 11 orang. E-nya tadi ketemu 12,6 kuadrat dibagi 12,6. Kemudian untuk yang dapat nilai 7, tadi ada 9. Kemudian E-nya ada 6,7 dikuadratkan, ini 6,7. Kemudian yang dapat nilai 8 ada 1. E-nya tadi 1,8. Ini 1, itu untuk nilai C kuadratnya ya, teman-teman. Jadi masing-masing frekuensi kita kurangi dengan ekspektasi tadi, frekuensi ekspektasi kita bagi dengan frekuensi ekspektasinya. Oke. Itu di sini ketemunya dari buku adalah 2,3. 2,30. Nah, catatannya kalau di statistik memang gunakan angkanya cukup 2 angka di belakang koma, gitu ya, 2 angka di belakang koma untuk statistik, sedangkan ya yang lain bisa lebih tinggi. Tapi statistik cukup 2 saja, nggak masalah. Itu untuk nilai E. Nah, selanjutnya ini kita sampai dia normal atau tidak ya. Baik. Tinggal sedikit lagi, teman-teman. Oh, nggak apa-apa, sudah. Banget ini, dimatiin aja. Nggak apa-apa. Nanti soalnya ini kan musim hujan. Oh, yang depan aku yang belakang. Yang simak. Oke. Oke. Oh, enggak, Bu.
Ya Allah. Bentar ya, teman-teman. Saya akan gabungkan ke mereka dulu biar suaranya masuk. Soalnya yang saya dengar tuh UI Connect itu memang bandwidth-nya kayak dikurangi sedikit gitu loh, Di. Jadi dari tadi reconnect terus yang Zoom ini. Stay co-host. Teman-teman yang di Zoom, kalau semisal saya nggak kedengeran, bisa langsung bilang ya, walaupun nanti kelihatannya saya ngomong gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan, teman-teman. Ini kan sudah dapat nilai E untuk C kuadrat. Lalu kemudian, apa yang teman-teman lakukan selanjutnya? Yang tadi di PPT tadi, setelah nilai C kuadrat, diapain? Kita tahu beberapa perhitungan, yaitu derajat kebebasan dan nilai X kuadrat atau C kuadrat yang ada di dalam daftar. Jadi di sini selanjutnya adalah buat derajat kebebasan, begitu ya, atau nilai derajat kebebasan. Nilai derajat kebebasan ini kita ambil dari nilai K-3. Jadi derajat kebebasan adalah K-3. Nah, K di situ adalah jumlah kelas, begitu ya. Jumlah kelas tadi kan ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 6. Jadi di sini jumlah kelas 6 dibagi 3. K itu adalah jumlah kelas. Jadi derajat kebebasannya ini derajat kebebasan itu adalah 3. Itu untuk selanjutnya, karena nanti fungsi derajat kebebasan akan kita hitung untuk menghitung nilai nilai X yang ada di daftar. Nah, dari situ kita kemudian menentukan, begitu ya, menentukan nilai C kuadrat, sini C kuadrat yang ada di dalam daftar, yang ada di daftar, begitu ya, yang ada di daftar. Nah, apa saja itu kita lihat daftar X kuadrat. Jadi kita harus hitung untuk, makasih ya, Dik. Ini sepertinya harus pakai data sendiri deh. Pakai WiFi malah connect terus dari tadi. Belum masuk ya, cek. Oke. Baik. Kemudian tadi ya saya lanjutkan, setelah tadi teman-teman tahu derajat kebebasan dari jumlah kelas dikurangi 3, kita langsung kemudian akan hitung berapa toh sebetulnya nilai C kuadrat yang akan kita tolerir, begitu. Jadi untuk mengetahui nilai C kuadrat yang akan kita tolerir, maka kita butuh prosentase yang disebut dengan prosentase kepercayaan, begitu ya, atau ya toleransinya lah, persentase toleransi. Persentase toleransi ini sebenarnya tergantung teman-teman mau deteknya mau berapa persen gitu ya toleransinya. Biasanya persentase toleransi itu adalah di statistik biasanya 99%. Gitu. Jadi
Karena ini hanya ingin ini persentase toleransi ini untuk mengidentifikasi kira-kira data teman-teman itu betul-betul terdistribusi normal atau tidak. Jadi itu adalah persentase toleransinya, sedangkan berarti persentase tidak toleransi begitu ya. Tidak toleransinya adalah 1% begitu ya. Di sini nanti ada angka-angka yang akan muncul dari persentase ini. Nah, persentase ini adalah kita set sendiri begitu ya, set sendiri. Semakin teman-teman kecil memastikan atau teman-teman sedikit memasang persentasenya, itu nanti akan berdampak kepada kenormalannya memang akan cepat akan terdistribusi beneran normal karena toleransinya rendah begitu. Tapi kalau udah toleransinya tinggi atau terdistribusi normal berarti data teman-teman sudah bagus gitu. Oke. Nah, ini berarti kita punya istilah yang itu disebut dengan X kuadrat. Kalau di sini ini disebut dengan X kuadrat 0,99 dan di sini X kuadrat 0,01. Itu adalah istilah untuk nanti menentukan C kuadrat pada daftar. Nah, di sini berarti kita dapat dari daftar begitu ya, bahwa C kuadrat untuk dalam daftar, itu dalam daftar tuh kenapa kok 3 ini kita harus tahu? Karena persentase data normal yang ditoleransi, berarti kan X kuadrat 0,99 itu pada data keberapa? Begitu. Oh, pada data ketiga. Pada data ketiga. Nah, itu berapa? Di sini dapatnya adalah 11,3. 11,3. Di situ kita lihatnya dari sini, dari tabel yang ada di grafik begitu ya. Nanti ada dilihat dari grafik ini 1, 2, 3. Di sini 12,6 ya, 12,6 kita kali dengan 0,99. Oke. Di sini ketemunya C kuadrat di 0,99 di daftar begitu pada jumlah kelas yang ketiga. Jadi derajat kebebasannya ada 3 begitu ya di nomor 3. Kemudian 0,99-nya ini ketemunya adalah 11,3. Ini kok bisa tuh karena jumlah kelas yang ada di sini kan ini 3 ya. Jadi jumlah kelasnya ini di sini 3, X kuadratnya itu adalah 11,6 begitu teman-teman. Yang ada di tabel tadi. Begitu ya, yang ada di tabel tadi X kuadratnya itu adalah 11,6 di range nomor 3. Jadi 11,6 ini kita kali dengan 0,99. Begitu. Kita kali dengan 0,99. Di situ 11,5 betul ya? 11,3 boleh. 11,48. Begitu. Oke. Itu untuk nilainya. Nah, setelah itu kemudian kita akan hitung nilai Z. Itu tadi itu adalah untuk distribusi normalnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk penentuannya sekarang kita masuk ke penentuannya ya. 11 ini 11,3. Itu di sini 11,3. Di sini 11,3. Oke. 11,3. Kita tahu penentuannya di situ, maka kita bisa tentukan kenormalannya, kenormalan datanya. Nah, di sini kita tahu ternyata X kuadrat itu adalah di 11,4 ya, 11,4. X biasanya tadi, X biasanya di nomor 3 itu adalah 11,4.
kalau tidak salah tadi 11,6 sedangkan X kuadrat 0,99 itu di 11,3. Begitu di 11,3. Nah, di sini kita bisa sebut data itu normal, teman-teman. Kalau semisal X atau C kuadrat yang kita dapatkan itu lebih besar dari toleransi kita, X kuadrat 0,99. Kalau semisal dia tidak normal, begitu ya, kalau dia tidak normal, maka X kuadrat itu akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan X kuadrat 0,99. Nah, posisinya di sini nilai X kuadrat kita jauh lebih tinggi dikit begitu ya, lebih tinggi dikit dibandingkan X kuadrat yang 0,99. Hal ini karena derajat kebebasannya sudah ketahuan begitu ya, sudah ketahuan sehingga kita bisa tahu nilai X kuadrat yang 0,99. Sebetulnya 11,3 ini bisa teman-teman lihat dari grafik distribusi normal. Insya Allah besok pagi minggu depan kita akan pelajari dan kita akan buat. Karena sejatinya kalau teman-teman pelajari statistik lebih baik, lebih nemen gitu ya, lebih maksimal. Distribusi nilai Z itu harus kita buat sendiri kayak di kertas milimeter blok gini. Jadi nanti kita harus bikin distribusi normalnya sendiri. Karena kan data Z-nya beda-beda ya setiap kasus gitu, Dek. Jadi nilai Z-nya kita harus gambarkan. Biar nanti terus X-nya, E-nya, L-nya kita bisa lihat dari data ini. Karena kan kalau luas L itu kan kita butuh Z sama Z ya. Z batas bawah sama Z batas atas. Dan itu betul-betul harus lihat dari milimeter bloknya. Mungkin minggu depan kita latihan gambar grafik distribusi normal ya teman-teman. Nanti kemudian yang di rumah bisa sediakan milimeter blok sendiri. Nanti yang dari sini insya Allah saya akan sediakan. Gitu, untuk bisa latihan bikin grafik peluang normal sebutannya. Grafik distribusi normal. Itu deh caranya. Nah nanti angka-angka ini teman-teman catat dulu biar minggu depan kan bisa gambar ya. Oh ternyata dapat angkanya ini tuh dari sini loh. Gitu. Untuk range. Nah, setelah ini tahu, maka kan kita bisa simpulkan, Dek, bahwa data angka tadi, nilai kalkulus tadi ini adalah sudah normal. Jadi kita nanti masuk menghitung nilai Z, nanti kita langsung uji hipotesisnya. Nanti dia oke atau tidak. Begitu. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Oke. Itu dulu, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain? Silahkan. Nanti minggu depan kita akan bikin grafik distribusinya. Silakan nanti teman-teman yang ada di rumah bisa mempersiapkan milimeter blok untuk mencoba kita hitung dan kita gambar untuk distribusi normalnya. Sehingga nanti angka-angka yang keluar dari alat ini, dari perhitungan ini, karena membutuhkan grafik, teman-teman tahu asalnya. Gitu. Mungkin insya Allah minggu depan tidak ada kegiatan tambahan begitu ya, Dek. Kan hari ini kebetulan ada penyusunan laporan pertanggungjawaban, saya bantu Bu Iva, jadinya tadi baru bisa selesai dan baru bisa mulai jam 1 begitu. Insya Allah mungkin besok waktunya cukup lebih padat lagi, jadi kita bisa in time ya, walaupun durasinya pun sama ya, teman-teman ini pulang jam 3 juga sama saja sebetulnya dari sisi durasi. Oke. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom ada yang mau ditanyain? Saya